Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa ada sekolah yang maju banget dan ada sekolah yang kurang berkembang? Nah, salah satu jawabannya itu ada di kepemimpinan pendidikan. Dengan adanya pemimpin yang baik, itu bisa membuat suasana sekolah menjadi nyaman, guru semakin semangat buat mengajar, dan membuat siswa semakin termotivasi buat belajar loh. Nah, di video ini kita bakal ngobrolin apa itu kepemimpinan pendidikan, fungsinya, gaya kepemimpinan yang ada, sampai tantangan yang dihadapi. Kepemimpinan pendidikan itu nggak cuma soal jadi kepala sekolah atau rektor di kampus aja loh. Kepemimpinan pendidikan adalah cara seseorang mengarahkan, mengelola, dan memotivasi semua orang yang ada di lingkungan pendidikan, mulai dari guru, siswa, sampai staf sekolah, supaya semuanya bisa bekerja sama mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Intinya, pemimpin pendidikan adalah sosok yang bikin sistem belajar mengajar jadi lebih terarah dan efektif. Nah, kepemimpinan pendidikan itu kan penting banget. Tapi, apa sih sebenarnya fungsinya? Yuk kita bahas satu persatu. Fungsi kepemimpinan pendidikan yang pertama yaitu menentukan visi dan misi pendidikan. Pemimpin yang keren itu punya tujuan jelas. Dia tahu kemana arah pendidikan di sekolah atau kampusnya mau dibawa. Yang kedua yaitu meningkatkan kinerja guru dan siswa. Kalau pemimpinnya bisa memotivasi, guru jadi lebih semangat mengajar, dan siswa juga makin termotivasi buat belajar. Nah, fungsi yang ketiga yaitu mengelola sumber daya secara efektif. Dana, tenaga pengajar, fasilitas, semua itu harus dikelola dengan baik biar enggak ada yang sia-sia. Yang keempat yaitu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Kelas yang kondusif bikin siswa dan guru betah belajar dan mengajar. Ini juga bagian dari peran pemimpin pendidikan. Yang terakhir yaitu mengatasi konflik dan meningkatkan kerjasama. Namanya juga lingkungan sekolah, pasti ada aja perbedaan pendapat. Nah, pemimpin yang baik harus bisa menyelesaikan masalah dengan bijak. Nah, selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan. Ada beberapa gaya kepemimpinan yang biasa dipakai di dunia pendidikan. Yang pertama yaitu kepemimpinan otokratis. Nah, ini ya tipe aku yang ngatur semuanya. Semua keputusan ada di tangannya, cocok buat situasi mendesak. Tapi kalau kebanyakan bisa bikin guru dan staf nggak nyaman. Yang kedua yaitu kepemimpinan demokratis. Pemimpin demokrasi itu asik. Dia ngajak guru dan staf buat diskusi sebelum bikin keputusan. Hasilnya, suasana kerja yang lebih harmonis dan penuh ide kreatif. Yang ketiga yaitu kepemimpinan transformasional. Kalau pemimpin yang satu ini hobinya menginspirasi. Dia selalu mikirin cara-cara inovatif buat bikin pendidikan lebih keren dan berkembang. Yang terakhir yaitu kepemimpinan laissez-faire. Yang ini tipe pemimpin santai. Dia percaya penuh sama guru dan staf buat ngatur urusan mereka sendiri. Cocok kalau timnya udah solid dan profesional. Jadi pemimpin itu nggak selalu mulus, ada juga tantangannya. Seperti 1. Kurangnya sumber daya. Dana kurang, tenaga pengajar terbatas, fasilitas nggak memadai. Semuanya bisa jadi tantangan berat. Yang kedua yaitu perubahan kebijakan pendidikan. Kadang aturan berubah mendadak dan pemimpin harus bisa cepat beradaptasi supaya nggak bikin kacau sistem belajar mengajar. Yang ketiga yaitu manajemen konflik. Konflik di sekolah bisa antara guru, siswa, bahkan orang tua murid. Pemimpin harus bisa nih jadi penengah yang bijak. Yang keempat yaitu penerapan teknologi dalam pendidikan. Sekarang teknologi makin canggih, tapi nggak semua orang siap buat beradaptasi. Pemimpin harus bisa ngenalin teknologi tanpa bikin yang lain kewalahan. Jadi, kepemimpinan pendidikan itu super penting buat nentuin arah pendidikan, dari menentukan visi, mengelola sumber daya, sampai menghadapi tantangan. Semuanya butuh pemimpin yang hebat. Nah, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Jangan lupa kerjakan evaluasi yang sudah disiapkan ya. Linknya ada di deskripsi video ini.